Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya buat seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di renungan 79 ini yang akan saya beri judul Rindu. Rindu adalah keinginan atau harapan yang dimiliki oleh seseorang di mana dia ingin bertemu dengan orang yang dikasihinya. Entah itu orang tua, anak, istri, suami, sanak saudara, atau sahabat maupun kekasihnya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah merasakan rindu. Apa yang kita lakukan ketika rasa rindu ini datang dalam kehidupan kita atau terasa begitu kuat dalam hidup kita? Tentunya kita akan segera bertemu dengan orang yang kita kasihi atau mendengar suaranya, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, atau kita juga berbuat sesuatu buat orang yang kita rindukan untuk mengobati rasa rindu itu. Nah, kalau pada zaman sekarang, zaman modern seperti sekarang, tentunya kita bisa telepon atau WA atau kita video call dengan orang yang kita rindukan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari seorang yang pernah mengalami rasa rindu yang begitu dalam. Namun rindunya itu bukan kepada manusia, tetapi rindunya itu kepada Allah atau Tuhan. Nah, itu akan kita lihat ditulis dalam kitab Mazmur, di mana hari ini bacaan Alkitab kita adalah di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-17, pasal yang ke-35, 54 dan pasal yang ke-63. Dan ayat yang akan menjadi renungan saat ini saya ambil dari salah satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayatnya yang kedua, yang akan saya bacakan berkata demikian. Mazmur 63 ayatnya yang kedua berkata demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di dalam Mazmur 63 ini, ketika Daud berada di padang gurun Yehuda seperti yang ditulis pada ayatnya yang pertama, Daud mengungkapkan rasa rindunya kepada Allah seperti jiwa yang haus. Dia menggambarkan bagaikan tanah keringnya dan tandus tanpa air. Nah, kalau kita melihat tanah yang kering tanpa air, tentunya ada sesuatu yang begitu keras dalam hidupnya sehingga dia merindukan air. Dan begitu juga dengan jiwa yang haus, tentunya di tengah-tengah kekeringan itu dia akan berusaha untuk melepaskan kerinduan, kehausannya itu untuk mencari air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat rasa rindu itu melanda jiwa daripada pemazmur, apa yang dia lakukan di sini? Di sini kita akan melihat ada beberapa hal yang Daud lakukan ketika rasa rindu itu melanda jiwanya, melanda dirinya. Yang pertama di sini kita akan melihat dicatat pada ayatnya yang kedua ini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Di tengah-tengah kerinduan hati daripada Daud kepada Allah, di sini kita melihat Daud mengungkapkan apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan adalah Daud mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan, mencari Tuhan.
Berarti dia berdoa kepada Tuhan. Mencari Tuhan sama dengan dia berdoa. Kenapa Daud mencari Tuhan? Karena Daud tahu Tuhanlah yang dapat memberikan kelegaan di dalam jiwanya. Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan di dalam kehidupannya ketika ada kerinduan hatinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-54, ayatnya yang ke-9 berkata demikian, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Di tengah-tengah kerinduan hati daripada Daud kepada Tuhan, di sana dia katakan dia mencari Tuhan. Supaya apa dia mencari Tuhan? Supaya dia mendapatkan kelegaan. Sebagaimana orang yang haus, dia akan mencari air supaya dia mendapatkan kelegaan. Dan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28, di sana juga ada janji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kelegaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, dalam kerinduan hati kita hari-hari ini mencari Tuhan, kerinduan hati kita kepada Tuhan, biarlah kita mau terus mencari Tuhan. Kita mau tetap mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia ini, kita bagaikan seperti Daud yang berada di padang gurun. Biarlah kerinduan hati kita, biarlah kehausan jiwa kita mau terus mencari Tuhan. Agar supaya apa? Supaya kelegaan yang dari Tuhan itu menjadi milik kita. Dan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Daud dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, di dalam kita merindukan Tuhan, adalah Daud selalu memandang kepada Tuhan. Daud memandang kepada Tuhan untuk apa? Untuk supaya dia dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidupnya. Di sini kita melihat di dalam Mazmur juga, pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-15, di sana pemazmur berkata, Mazmur 17 ayatnya yang ke-15, tetapi aku dalam kebenaran akan memandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Di situ di mana ketika Daud berada dalam kesesakan, di dalam kerinduannya kepada Tuhan untuk menyatakan diri kepadanya, adalah dia selalu memandang kepada Tuhan. Kenapa memandang kepada Tuhan? Ketika kita memandang Tuhan, ketika kita melihat perbuatan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di sana kita akan mendapatkan kepuasan, kelegaan yang daripada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mau terus pandang kepada Tuhan. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, ada kelegaan hati di dalam setiap kehidupan. Kalau kita memandang keadaan dunia di sekeliling kita, ada kegelisahan, ada ketakutan. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, ada kekuatan, ada kemuliaan Tuhan yang akan menjadi bagian kita, sehingga kita selalu dipuaskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang dilakukan Daud ketika dia merindukan Tuhan. Yang menjadi pedoman kita adalah Daud selalu memuji Tuhan. Kenapa Daud memuji Tuhan? Untuk apa Daud memuji Tuhan? Daud memuji Tuhan karena Daud dapat merasakan kasih setia Tuhan itu melebihi hidupnya. Itu dapat kita lihat. Dia catat juga pada ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 dalam pasal yang ke-63. Di sana dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Biar bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi
namamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Daud memuji Tuhan ketika ada rasa rindunya kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan di dalam Mazmur 35 ayatnya yang ke-28 juga di sana Daud juga berkata demikian. Mazmur 35 ayatnya yang ke-20, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Daud tahu ada keadilan yang Tuhan akan berikan dalam hidupnya, walaupun dia berada di tengah-tengah padang gurun. Itu sebabnya dia mau memuji Tuhan, dia mau memuliakan Tuhan. Ini adalah merupakan arti daripada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kita menantikan Tuhan, dalam kerinduan hati kita menantikan Tuhan, biarlah selalu ada pujian yang kita naikkan, ada penyembahan, pengagungan kepada kebesaran kuasa Tuhan dan keadilan Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang menjadi kerinduan Daud ini kepada Tuhan, apa yang dia lakukan boleh menjadi pedoman dalam hidup kita, di dalam kita mengiring dalam dunia ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan pedoman hidup di dalam kita mengiring Tuhan, menantikan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu memberikan kami rindu akan Engkau. Dan kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami, umat-umat jemaat GPDI El Shaddai Magelang, untuk belajar mengenal Kristus. Tuhan, kami bersyukur juga telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus, agar supaya Tuhan di tengah-tengah kerinduan kami kepada Engkau, kami terus dapat mencari Engkau, kami terus dapat memuji Engkau Tuhan, dan kami terus dapat memandang kepada kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu senantiasa dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.